Halo, ketemu lagi bersama gue Anggi Sugiarto di Japis TV. Ketemu lagi. Kalau kemarin kita udah ngebahas bagaimana V8 disambungin ke laptop, atau bagaimana kemarin LGT dimasukin ke V8, LGT 240 ya, dimasukin ke V8 dan suaranya keren banget ternyata. Gue nggak expect pas gua ngedit, wih, gila ini suaranya keren banget gitu. Berlebihan ya? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya itu LGT 240 ketika dimasukin ke V8, gue nggak expect kalau misalnya suaranya tuh sekeren itu. Karena sebelumnya gue pernah nggak tahu karena laptop gue atau karena apa namanya V8-nya ya, tapi kemarin tuh sempat kayak di headphone-nya ada tek 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 gitu. Kayaknya sih karena laptop gue ini kan, karena laptop gue rada gembel ya, jadi V8 itu kayak aliran listriknya kayaknya nggak terlalu nyampe gitu ke V8 gitu. Nah, tapi kali ini gue pengen ngebahas bagaimana kalau misalnya kalian abis rekaman, recording gitu, nyanyi la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 , tapi tiba-tiba noise-nya lumayan kenceng. Tapi kalau kemarin kalian pakai V8 ya, terus pakai LGT 240, itu kemarin pas gue denger noise-nya minim banget. Kalian bisa ngeliat videonya di video sebelumnya. Jadi noise-nya tuh bener-bener minim banget. Itu wah, itu keren banget itu buat gue kemarin. Kayak kalau misalnya buat rekaman, recording yang apa namanya, cover kayak gitu-gitu, itu tuh bagus banget asli. Kayak tinggal ditambahin echo atau segala macam lagi aja. Tapi di V8 itu juga udah ada echo-nya gitu. Tapi kali ini gue pengen kasih tahu kalian gimana kalau misalnya kalian dapetin suara yang agak-agak noise gitu. Jadi hari ini gue bakal ngajarin kalian, sebenarnya bukan ngajarin sih, berbagi ilmu aja sebenarnya, gimana caranya nge-reduction noise gitu loh. Tapi kali ini software yang gue pakai adalah sama seperti yang kemarin gue pakai ketika gue nge-review V8 dan LGT 240. Software yang gue pakai masih Adobe Audition. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya software-software lain, sebenarnya bisa juga, tapi yang gua kuasai saat ini masih Adobe Audition gitu. Sebenarnya gue lagi belajar bagaimana caranya FL Studio segala macam gitu-gitu, tapi kita Adobe Audition dulu aja. Nah, untuk bahannya gue udah ada satu bahan. Itu sebelumnya gue pernah bikin sebuah konten pribadi gue, monolog, tapi noise-nya lumayan ada gitu, lumayan kencang. Tapi ingat nih, sekali lagi nih, jangan sampai noise-nya itu terlalu kencang juga. Jadi kalian jaga-jaga kalau misalnya habis rekaman, sebelum rekaman, terus kalian tahu kayaknya ini bakal noise lumayan kencang nih, mungkin suara-suara dari luar mesti lebih diem dulu, lebih hening dulu, karena biar bagaimanapun mix semahal apapun, kayaknya kalau ada suara jedak jeduk tukang bangunan di sebelah, pasti kedengeran juga di mic-nya gitu kan. Jadi kalian mesti, nah kan kayak gini nih, ada suara motor kedengeran nggak tuh? Nah kayak gitulah. Nah jadi gitu, kalian nggak serta merta, wah ada tukang bangunan, ya udahlah kita record aja lah gitu kan. Ah ada suara motor, reng 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 reng, kita record aja lah kayak gitu. Jangan, nanti malah suara-suara itu malah masuk dan nggak bisa diperbaikin. Tadi kalau misalnya kalian punya noise yang mungkin ya agak-agak sedikit aja lah gitu, minim gitu, itu masih bisa diperbaikin. Contohnya kayak gini. Ini gua udah ada siapin satu konten gua. Jadi ini gua sebenarnya kemarin pengen bikin sebuah konten nge-troll Arsenal. Jadi ada klub bola gua pengen troll. Ini ada filenya namanya Tascam 000 S1 5L1 ini. Gua akan drag langsung ke Adobe Audition-nya. Gue drag ke sini nih, terlepas. Ini udah masuk ke sini, kita langsung klik 2 kali aja. Klik 2 kali, nanti dia udah ada masuk ke sini. Ketika ada di sini, ini adalah waktunya kita merubah-rubah sedikit bagaimana noise-nya ini bisa minim gitu. Kita buka nih, kita dengerin. Buat teman-teman gue yang gue sebenarnya rasa prihatin sebenarnya. Nah, kalian dengar gak tuh? Soalnya ada beberapa bagian di sini yang lumayan noise. Noise-nya tuh lumayan gede. Ada suara-suara kayak suara-suara angin. Nah, tuh kedengeran nggak? Gue akan kasih
suaranya sedikit aja ntar ya, kayak gimana noise-nya. Buat teman-teman gua. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu nih ke kalian gimana caranya noise ini yang kayak suara-suara angin ini bisa di reduction. Dikurangi suara anginnya supaya kita punya suara lebih jernih. Sebenarnya kalau misalnya kalian ngedit di Premiere Pro yang 2020 atau 2019, 2018 itu udah ada efek yang namanya denoiser. Jadi kalian bisa pakai denoiser itu di audio kalian supaya audionya yang tadinya noise, lumayan noise, bisa di reduction, bisa diredam noise-nya. Nah itu dia, diredam noise-nya. Tapi kali ini gue bakalan ngasih kalian gimana caranya kalau misalnya manual di Adobe Audition. Karena kan kalau misalnya kalian pengen ngedit suara, ya pakainya di Adobe Audition, jangan di Premiere Pro karena lebih optimal di Adobe Audition. Kalau misalnya kalian adanya Adobe Audition, kalau misalnya punya yang lebih profesional lagi kayak FL Studio, terus apa namanya ada Cubase atau punya One Studio, Studio One kayak gitu-gitu, kalian bisa pakai DAW tersebut buat mereduction noise kalian gitu. Tapi kali ini karena gua adanya Adobe Premiere Pro yang mungkin semua orang Adobe Premiere, Adobe Audition ya semua orang kayaknya udah akrab dengan Adobe. Kali ini gue pengen ngasih tahu gimana caranya nge-reduction noise di Adobe Audition gitu. Ini kalau misalnya kita lihat, dengerin kayak tadi masih ada tuh, ya kan? Nah, kita langsung gimana caranya? Caranya adalah ini kan ada jeda nih ya di antara gue ngomong. Jadi ada jeda di situ tuh ada noise-nya, ya kan? Jadi gue nggak ngomong tuh di situ, tapi itu ada noise-nya. Caranya adalah kita blok itu sedikit aja nggak apa-apa. Blok noise-nya ini. Nah itu kita blok sampai situ aja nggak apa-apa. Kita masuk ke effect. Kita masuk ke noise reduction. Kita capture noise print. Kita capture. Udah capture, itu untuk apa? Jadi noise-nya ini kayak diambil sampelnya dulu. Diambil sampelnya, setelah itu kita Ctrl A untuk ngeblok semuanya. Kita ke effect lagi. Kita ke noise reduction lagi. Terus kita ke yang namanya noise reduction yang dalam kurung proses. Jadi setelah di capture, kita langsung proses. Nah, kita lihat nih di sini. Setelah kita klik proses ini ada gini-giniannya nih. Sebenarnya kalau gua nggak terlalu ngerti, biasanya orang akan langsung apply aja. Jadi kalau misalnya udah di apply, dia langsung ke reduction sendiri, ke redam sendiri noise-nya. Tapi kalau gue biasanya ini kan gue naikin nih sedikit sampai hijaunya ini sejajar dengan kuningnya, sedikit sejajar lah, baru gue apply. Kelihatan nggak berubah? Yang tadinya kayak gini jadi kayak gini. Kalian lihat waveformnya nggak? Waveformnya tuh berubah. Tadinya tuh di sini nih ada kayak noise gitu nih, kayak ada apa namanya, ada kayak gitu-gitu tuh, ada yang nggak rata gitu. Di sini udah rata. Setelah kita dengerin, noise-nya udah nggak ada. Buat teman-teman gua yang gue sebenarnya rasa prihatin gitu. Itu caranya gimana kalian ngilangin noise kalian. Bukan ngilangin sebenarnya, ini cuma bisa diaplikasikan ketika noise-nya nggak besar-besar banget. Kalau misalnya noise-nya terlalu besar kayak suara orang mungkin dari luar atau apa, itu udah sulit dihilangin ya. Tapi bisa dengan software yang mungkin lebih profesional. Tapi kalau misalnya di Adobe Audition ini, gue baru tahu sampai ke noise reduction yang apa namanya, ada noise angin kayak gitu-gitulah, yang nggak terlalu banyak. Tapi resikonya adalah suara kalian jadi rada mendem. Coba bayangin kalau misalnya noise-nya lebih gede lagi, itu akan mendem banget nanti jadinya. Nah,
kenapa gue saranin noise yang kecil aja yang bisa diperbaiki supaya suara kalian gak mendem kalau misalnya kalian perbaikin di Adobe Audition gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen rekaman, di awal gue udah bilang pastiin semua lingkungan kalian itu hening dan nggak ada noise yang terlalu besar, sehingga kalau misalnya kalian pengen perbaiki kualitas dari suara kalian itu bisa diperbaiki lagi gitu. Udah ngerti belum? Udah lah ya, harusnya udah ngerti lah ya. Kalau misalnya kalian pengen gimana, pengen tahu, gue pengen tahu dari awal lagi bang, ya udah ke awal lagi aja, videonya diputar ulang lagi, baru kalian setel lagi gitu. Setelah itu kalian bisa save-nya kayak gimana kalau di Adobe Audition. Gue biasanya nih ke file, terus ke ini ada save as. Kalian bisa save as di mana nih, browse misalnya. Kalian pengen taruh filenya di mana, ini namanya apa, terus juga pengen formatnya apa kayak gitu, pengen formatnya MP4 kah, MP3 kah, MP4 sih, MP4 mah video, MP3 kah, MP2 kah, atau MPEG 2 AC atau Windows Media Audio kayak gitu-gitu lah. Tinggal kalian lihat kayak gimana. Ini misalnya browse, kita taruh di sini misalnya hasil editan gokil. Wah, kita save file name-nya, terus kita oke deh gitu, udah ke save gitu. Kita save, habis itu ya udah tinggal di mixing lagi. Kalau misalnya kalian rekaman kan perlu di mixing lagi, kalian bisa taruh di sini. Nanti kita akan bikin videonya juga kalau misalnya mau mixing gimana caranya, nanti kita taruh videonya juga di Jappi Store, gimana caranya mixing audio di Adobe Audition gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung gimana caranya nge-reduction audio, kalau misalnya noise-nya gitu kan, ada noise-nya apa segala macam, kalian tinggal lihat video ini aja, udah diulang lagi gitu kan. Itu aja. Udah gitu aja video dari gue. Kalau misalnya kalian pengen lihat-lihat gimana barang-barang dari Jappi Store, kalian bisa langsung ke websitenya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Lazada juga udah ada. Atau kalian pengen ke Instagramnya Jappi Store, namanya TJAPISSTORE. Nah itu dia Instagramnya. Jadi kalian bisa ngeliat-lihat bagaimana barang-barang di Jappi Store. Terus kalau misalnya kalian pengen ngeliat review-review dari barang-barang di Jappi Store, BM800 8000 sampai LG 340, kalian juga bisa ngeliat di YouTube-nya Jappis TV. Nah itu dia. Ya udah gitu aja review dari gua Anggi Sugiarto. Sampai jumpa di Jappis TV di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Kalian bisa share-share kalau misalnya bermanfaat. Bye.